teman-teman. Puji Tuhan ya teman-teman, kita bisa dapat berkumpul di ibadah sore kali ini. Mari kita pujikan, bersyukurlah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh dipersilakan duduk kembali teman-teman. Pujian yang kedua, mari kita pujikan, mari kita semua. Berdiri bagi bangsa
kita pujikan langsung aja, dengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan sampai akhir hidupku. Mari semuanya kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau telah satukan kami dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan Yesus yang mengantarkan kami ke sini Tuhan, untuk kami dapat memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang saatnya kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan yang terbaik untuk kami. Kiranya Tuhan Yesus yang pakai hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau terus tegur kami Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat untuk hamba-Mu untuk dapat memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang jamah hati pikiran kami Tuhan Yesus, dan kami serahkan untuk ibadah ini dan juga firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam. Selamat petang teman-teman semua, muda remajaku. Semua sehat, puji Tuhan. Sehat ya? Amin, puji nama Tuhan. Kita bersyukur sekali bahwa pada petang hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang terbaik bagi kita semua untuk kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Puji nama Tuhan. Tema firman yang akan kakak sampaikan pada petang hari ini yaitu mager versus semangat. Ya. Dua kata ini tentunya tidak asing ya bagi kita semua. Mager semua tahu ya? Apa? Malas? Masang pager ya? Nah, itu ya. Malas gerak ya teman-teman ya, malas gerak versus semangat. Ya, semangat itu artinya semangat, maksudnya gitu ya teman-teman. Tapi dulu waktu Kak Pugo pertama kali dengar ya, semangat itu kakak kira itu mangan hati gitu ya. Makan hati gitu, tahu ya? Apa? Nyesek gitu loh. Saya kira itu mangan hati, ternyata semangat itu semangat. Oh ya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi tema yang akan kita pelajari yaitu mager versus semangat ya. Dan sore ini kita akan masuk dalam firman Tuhan ya, bahwa sangat penting bagi kita sebagai manusia ya, sebagai anak Tuhan, jangan kita menjadi orang-orang yang mager ya teman-teman ya. Tapi kita harus menjadi orang yang semangat. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, kita akan baca ya di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, puji Tuhan. Jadi bagian yang pertama yang kakak mau sampaikan di sini adalah mager secara jasmani ya teman-teman ya.
Dikatakan dalam ayat ini bahwa hati si pemalas itu penuh dengan keinginan ya. Penuh dengan keinginan, tetapi semua sia-sia ya teman-teman ya. Karena ya si pemalas itu ya dia malas gerak ya, dia malas bertindak, malas mikir ya. Enggak mau mengusahakan sesuatu. Ya gimana keinginannya itu bisa tercapai ya, gimana harapannya itu bisa terwujud ya. Kalau dia enggak mau berusaha, dia enggak mau bergerak ya. Nah, di saat-saat ini ya, sebagian dari kita atau mungkin ya hampir semua ya, kebanyakan itu kan waktu kita kan banyak di rumah ya teman-teman ya. Banyak di rumah lah. Apa saja yang kita lakukan di rumah ya? Apa kita cuman males-malesan ya, ngeleset, apalagi ya, rebahan ya, delosor. Aduh, kalau nggak ke dapur ke kamar ya, kalau nggak ke dapur ke kamar. Gitu ya teman-teman ya. Ya jangan teman-teman ya. Nah kita harus banyak bertindak ya, kita harus banyak bergerak ya. Apalagi namanya di rumah ya. Itu kan pekerjaan rumah itu kan sangat banyak ya teman-teman ya. Sangat banyak ya. Nah, kalau kita pengen rumah kita itu rapi, rumah kita itu bersih ya, biar kita itu nyaman, ya tentunya kita harus bergerak ya, ditata ya, dibersihkan, disapu lantainya, dipel, terus area-area yang berdebu itu ya teman-teman ya. Nah itu kita harus bergerak ya, kalau kita cuma diam aja ya, debunya tambah tebal ya teman-teman ya. Nah seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mager ya, tentunya hal-hal yang kita impikan itu semua hanya sebatas ya keinginan, tidak akan pernah terwujud ya. Apalagi tadi kakak mau sampaikan ya, di rumah itu, nah terutama nih teman-teman, ada suatu tempat itu yang paling wow ya, paling wow. Biasanya itu belakangnya lemari ya, atau bawahnya kolong tempat tidur teman-teman. Nah itu, kalau nggak percaya teman-teman ya, nanti setelah pulang dicek ya, pakai senter kan malam ya gelap. Wah, pasti banyak harta karun di sana teman-teman ya. Harta karun yang terpendam, entah sudah berapa bulan, berapa tahun ya. Wah itu teman-teman ya, wah tuh kalau setelah lihat gitu, nggak tahu ya tidurnya bisa nyenyak apa enggak ya. Nah itu harus ada aksi teman-teman ya, harus ya kita harus bertindak teman-teman ya, membersihkan tempat-tempat ya bagian dari rumah kita itu ya. Oke itu contoh kecil aja teman-teman ya. Oke kita akan lanjut lagi ya, masih di dalam Amsal, kita akan baca di pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, kemudian langsung sambung ke 9 dan 11 ya. Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakumu dan jadilah bijak. Ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat yang ke-11. 9 sampai 11. 10. Tidur Iya. sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah ini ya teman-teman ya, ayat yang ke-10 ini ya, tidur lagi ya, ngantuk lagi, ngeleset lagi. Kalau sekarang itu apa ya, rebahan ya istilahnya ya, rebahan lagi ya. Ayat yang 11, maka datanglah kekayaan ya teman-teman ya, betul ya? Salah ya? Maka datanglah kemiskinan ya teman-teman ya. Ya orang yang malas berharap kekayaan ya, orang yang malas harapannya tinggi, pengen punya ini, pengen punya itu ya. Ya enggak bisa teman-teman ya. Wong males, nggak mau usaha ya. Ya yang ada apa? Miskin ya di sini. Jadi ayat firman ini menegur kita semua ya teman-teman ya. Maka datanglah kemiskinan. Ya contoh sederhana aja teman-teman ya. Kalau misal kita itu ya misalnya malam gini ya, aduh rasa lapar gitu ya. Rasa lapar pengen beli sesuatu ya. Terus kita bilang ke orang tua kita, misalnya ke papa gitu ya, Pak lapar pak, pengen beli sesuatu ya, bakso atau apa, nasi goreng. Ya nak ini nak, apa kasih uang. Nah, aduh pak, tapi wis kadung lapar pak, energinya gak kuat pak, untuk nyetir motor ke sana wis lemes gitu pak gitu. Nah kira-kira papanya sebel apa seneng ya teman-temannya? Sebel ya teman-temannya. Uang sudah dikasih ya, kendaraan ada, tinggal berangkat aja ya. Wah, di sana ngantri lagi pak, terus gak kuat pak. Ya yang lapar ya tetap lapar teman-teman ya. Karena kenapa ya, kita nggak mau bertindak ya, kita nggak mau berusaha. Sudah dikasih uang, sudah ada kendaraan, tinggal berangkat aja masih males. Ya
bapak yang ngasih itu ya, bapak kita ya pasti ya mungkin sewot ya, sebel ya, yang arek iki apa ya gitu. Kok cek males ya, katanya lapar, nggak mau beli, nggak mau usaha. Ya sama teman-teman ya, Tuhan kita juga melihat kita seperti itu ya. Tuhan itu menyediakan berkat ya. Tuhan menyediakan rezeki buat setiap kita ya teman-teman ya. Ya masalahnya kita ini mau bertindak apa tidak ya. Atau kita cuman wis pokoknya doa aja wis. Pokoknya wis ya doa berserah gitu ya. Ya enggak cukup teman-teman ya. Berdoa harus diimbangi dengan ya bekerja atau bertindak atau berusaha teman-teman ya. Itu baru di situ Tuhan senang ya melihat anaknya ya mau berusaha. Nah, Tuhan di situ akan mencurahkan berkatnya ya. Tapi kalau kita cuman ya berkeinginan, kita malas-malesan ya berkat itu akan jauh dari kita ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi Amsal pasal yang ke-17. Ayat yang ke-22 ya. Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya, mager berarti ya enggak semangat ya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, tubuh kita ini pun didesain Tuhan itu untuk kita itu bergerak ya teman-teman ya. Untuk kita itu aktif. Ya, coba kalau kita itu ya males menggerakkan tubuh kita ya. Pasti kaku semua ya teman-teman ya. Ya kakak ini kalau kerja di kantor itu terus terang kebanyakan duduk ya teman-teman ya. Kalau di kantor itu kadang aduh malah capek semua ya teman-teman ya. Baik kaki terutama ini ya pinggang ya teman-teman ya. Itu biasanya aduh kesel gitu ya. Kenapa ya? Banyak duduk, natap komputer ya. Mata ini pun juga lelah ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Itu kita didesain untuk bergerak ya. Kita tuh harus aktif ya. Apalagi kan ya usia seperti kalian ini kan masih energik ya teman-teman ya. Jadi harus semangat ya. Jangan mager ya, jangan mageran. Ya mesti semangat ya. Olahraga ya dikit-dikit entah itu ya jalan kaki atau jogging lah atau bersepeda atau apa ya teman-teman. Main skateboard mungkin ya. Nggak apa-apa kalau punya ya. Iya kan. Yang penting tubuh kita itu harus kita latih, harus kita gunakan untuk bergerak semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Seperti itu supaya ya otot-ototnya nggak kaku ya, sendi-sendinya nggak cekot-cekot ya. Walaupun masih muda tapi kalau ya males nggak pernah gerak ya, banyak makan ya, ya bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan banyak orang yang memulai usaha ya, usaha rumahan ya teman-teman di masa pandemi ini ya. Kenapa? Karena ya waktu mereka kan banyak di rumah. Ya mereka ya berlatih teman-teman, mereka belajar. Oh, ngolah sesuatu ya, bikin ini, bikin kue atau bikin apa. Ya menambah skill ya atau pengetahuannya itu diasah ya, ditambah lagi teman-teman ya. Nyoba bikin sesuatu ya. Oh kayak enak ini, berani ya dijual, oh laku ya. Nah di situ Tuhan memberikan rezeki ya, melalui apa yang kita lakukan ya. Nah, waktu kalian yang banyak digunakan di rumah ini teman-teman ya, tentunya harus kalian manfaatkan sebaik mungkin ya. Apalagi yang seperti yang melayani di bidang musik ya, ya asah terus ya skillnya ya, kemampuannya, gitar dan lain-lain ya. Seperti itu teman-teman, kita nggak boleh ya berhenti untuk bergerak, kita nggak boleh berhenti untuk aktif ya teman-teman ya. Dan bersyukur ya kalau kita lihat ya bahwa ini kan level PPKM-nya kan bertahap ya, sudah menurun, kemudian juga sudah mulai landai ya, kita bersyukur ya mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah aktif sekolah lagi, ya mulai jenuh lah teman-teman ya, hilang jenuhnya ya, sudah hampir 2 tahun ya mungkin ya, banyak di rumah aja, waduh, sekolah online ya, sekarang bisa, ya kita sudah berangsur ya, bertahap ya teman-teman ya, kita mulai bertahap, boleh sedikit leluasa ya untuk kita bergerak aktif lagi, sekolah, seperti itu ya teman-teman, puji nama Tuhan. Nah, Tuhan bisa memberikan rezeki dengan berbagai cara ya pada orang-orang yang semangat di dalam hidupnya, jangan takut untuk mencoba ya, hal-hal yang positif tentunya teman-teman ya, jangan hal yang negatif. Belajarlah hal-hal baru ya, menggali potensi atau bakat diri yang mungkin kalian punya bakat ya, tapi itu masih terpendam ya teman-teman ya. Itu coba kalian gali ya, potensi diri kalian. Nah, di rumah apa ya kira-kira aku senang ya otak-atik mungkin
yang pintar make up gitu ya. Wah, yang tadi pintar bikin kue atau masakan. Wis enggak apa-apa teman-teman, coba aja ya wis. Pokoknya ada uangnya ya wis, ada alatnya ya sudah ya, tinggal keinginan itu aja teman-teman ya. Selama semua mensupport gitu ya, kita melangkah aja teman-teman ya. Selagi hal-hal itu adalah hal-hal yang positif ya, boleh kita coba. Oke. Puji nama Tuhan. Itu adalah bagian yang pertama, yaitu mager secara jasmani ya, kakak sudah sampaikan. Dan untuk bagian yang kedua di sini adalah mager secara rohani ya. Oke, kita akan baca di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, ini dia masalahnya teman-teman ya. Ini yang bahaya teman-teman ya. Jadi mager secara rohani di sini adalah kalau kita itu berbuat dosa ya, dan kita itu enggak mau bertobat ya, kita itu enggak mau mengakui. Kita enggak mau minta ampun sama Tuhan ya. Ini yang sangat-sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi pada ayat 15 itu, kalau kalian perhatikan itu di bagian akhir itu ya, tetapi kamu enggan lah, ini masalahnya ini teman-teman ya. Tetapi kamu malas, ya tetapi kamu enggak mau. Ya itu tadi kan ayat-ayat di dalam ayat itu ya, awal-awal semua, wah berkat firman disampaikan ya, berkatnya ini, tetapi terakhirnya teman-teman, tetapi kamu enggan. Ya, maka kita akan nggak akan menerima ya teman-teman ya. Kita nggak akan menerima berkat yang sudah Tuhan janjikan itu ya. Nah kalau kita mengaku dosa kita, kemudian kita mau bertobat ya, kita mau minta ampun, ya baru di sana ya, seperti yang dikatakan tadi, dengan bertobat dan tinggal diam, ya maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah ini teman-teman ya. Dan kalau kita itu malas berdoa, kita malas baca firman, kita malas ibadah, ya otomatis hubungan kita akan semakin jauh dengan Tuhan ya. Dan ini menjadi sangat berbahaya teman-teman ya, karena iblis selalu mengincar keberadaan kita teman-teman ya. Begitu kita lengah dikit, ya hubungan kita mulai renggang dengan Tuhan, wah sudah muncul celah teman-teman buat iblis menjatuhkan kita ya. Terlebih dikatakan iblis itu ya dia mengaum-ngaum ya, dia berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Nah kalau kita males-malesan ya, apalagi di sini dalam hal rohani teman-teman ya, kita nggak mau mendekat dengan Tuhan, kita menjauhi jam-jam ibadah, ya otomatis kita menjadi targetnya iblis teman-teman ya. Dan ini seharusnya dapat dihindari ya, dan ini memang harus dihindari sebagai kita anak-anak Tuhan teman-teman ya. Olehnya kita harus ya terus mendekat ya, melekat kepada Tuhan. Olehnya Kak Pugo sangat mengapresiasi ya teman-teman semua yang petang hari ini dengan begitu penuh kesungguhan ya, ketekunan, kalian menghargai ya waktu yang Tuhan sudah berikan, kalian mengutamakan Tuhan di dalam hidup kalian. Kalian boleh datang di sini ya, memuji, memuliakan Tuhan, belajar firman bareng ya dengan Kak Pugo dan dengan semua teman-teman kalian di sini. Ini kakak sangat mengapresiasi ya teman-teman ya. Terlebih lagi Tuhan ya sangat menghargai ya kesungguhan kalian semua. Ya. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua ya, tidak perlu dibaca, dikatakan di sana bahwa Tuhan ya memberikan pada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ini biasanya ayat ini jadi ayat favoritnya orang yang males ya teman-teman ya, orang yang mager. Oh, itu kan ada firman Tuhan ya. Tuhan memberkati umatnya pada waktu tidur. Nah ini, habis kayak gitu aku lah males-malesan, aku lah tidur-tiduran aja, aku lah rebahan, ya aku lah ngeleset. Semakin banyak ngeleset, semakin banyak kan nanti berkatnya. Nah ini ayat favoritnya orang mager teman-teman ya. Padahal ini salah besar ya teman-teman. Ini maksudnya ayat firman itu enggak seperti itu teman-teman ya. Jadi ini harus kita jauh ya, harus kita hindari cara berpikir yang seperti itu ya. Yang enggak ada ceritanya teman-teman ya. Tuhan itu ya memberikan sesuatu berkatnya pada orang yang malas ya teman-teman ya. Dikatakan di sana bahwa Tuhan memberikan pada yang dicintainya lah. Yang dicintai Tuhan itu yang seperti apa? Itu yang harus kita cari tahu ya.
Yang dicintai Tuhan itu seperti apa sih? Ya seperti kalian ya, teman-temanku semua yang petang hari ini ya teman-teman, boleh hadir. Ini orang-orang yang dicintai Tuhan, ya selalu mengutamakan Tuhan, aktif ya. Kalian mau bergerak, ya mau ibadah rek sudah ini rek onsite ya, aku lak daftar. Nah gitu teman-teman ya, cepet-cepetan biar dapat tempat. Nah, itu menunjukkan kalian bergerak, kalian aktif ya teman-teman. Itu Tuhan senang ya, dan Tuhan pasti akan memberikan berkat-berkatnya itu kepada kalian semua ya, pasti teman-teman ya. Oke, jadi orang yang dicintai Tuhan itu orang yang semangat ya teman-teman ya, orang yang rajin, orang yang aktif, mau melangkah dan mau berbenah. Nah, Tuhan nggak suka orang yang mager, jadi ya itu semua cuman mimpi ya kalau berpikir ayat itu tadi, banyak tidur, males-malesan, banyak rebahan, terus berkatnya banyak ya, itu omong kosong ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita sudah belajar bersama ya tentang mager secara jasmani atau rohani tadi ya teman-teman ya. Lantas bagaimana langkah kita selanjutnya ya menanggapi hal-hal ini ya. Kita harus semangat dan bergerak ya, oke. Tetapi ingat jangan sampai kita bergerak ke arah yang salah. Nah, bergerak ke arah yang salah ini seperti apa sih Kak Pugo? Oke, kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 teman-teman ya. Lukas 10 ayat yang ke-30. Oke, perhatikan. Lukas 10 ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampaknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, ini teman-teman ya. Kata yang harus kita garis bawahi di sini adalah kata turun ini teman-teman ya. Orang ini enggak mager. Ya, orang ini enggak mager. Orang ini bertindak. Oke, dia bertindak, dia bergerak, dia mangat. Tapi arah pergerakannya ini yang salah teman-teman ya. Apa? Arah pergerakannya turun. Ya dikatakan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, ini menunjukkan grafik iman itu yang menurun, yang merosot. Ya, Yerusalem itu ya grafik iman yang di atas ya, posisinya di atas. Ini turun ke Yeriko. Oke, enggak mager, bergerak. Tapi arah pergerakannya salah. Sama aja teman-teman ya. Sama aja. Yang diterima bukan berkat. Ya, dikatakan di sana ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulinya ya teman-teman, dihajar ya. Sampai setengah hidup ya. Sampai setengah hidup. Setengah mati kan setengah hidup ya teman-teman ya. Kemudian ya ditinggal begitu aja ya, digeretakan ya, udah dirampok, dihajar. Nah, ini teman-teman ya. Ini menunjukkan bahwa grafik iman yang merosot ini sangat berbahaya ya. Karena tadi kakak sudah sampaikan ya, iblis sudah mengintai, iblis sudah ngincer kita. Begitu dapat celah, ya grafik rohani turun. Wah, ini ya akibatnya teman-teman ya. Seperti di ayat yang ke-30 ini. Nah, orangnya orang ini enggak mager ya, dia bertindak, dia bergerak, tapi sayangnya arah pergerakannya turun, bukan naik. Dan kisah ini merupakan analogi iman percaya kita, tadi kakak sudah sampaikan ya. Jadi jangan sampai kita itu ya merosot, turun grafik iman kita. Tapi kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, bahwa di kisah Daniel itu ya teman-teman ya, kisah Daniel itu dikatakan dia berdoa ya, kemudian dia naik ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa grafik rohaninya itu bagus ya. Enggak turun tapi naik ya. Daniel bergerak, dia aktif, dia mencari Tuhan. Dan arah pergerakannya benar teman-teman ya, ke atas. Nah, seperti itulah yang harus kita contoh ya teman-teman, yang harus kita lakukan. Nah, jangan kita abai, jangan jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan teman-teman ya. PKS, kemudian ada PA, kemudian ada pagi bersama Yesus teman-teman ya. Kalau kalian bisa manfaatkan waktu itu dengan baik ya teman-teman. Jangan menghindar ya. Ikut. Kesempatan yang bagus ya untuk kita terus mendekat ya teman-teman kepada Tuhan. Apalagi di ya zaman seperti ini teman-teman ya. Di masa pandemi ini ya teman-teman. Ini masa yang ya sukar, masa yang sulit. Nah, kalau di masa yang sulit ini kita malas-malesan teman-teman ya. Kita enggak semakin mendekat dengan Tuhan.
ya nggak tahu apa jadinya ya teman-teman ya. Kita cuman males-malesan aja. Ya semua mimpi-mimpi yang kalian dambakan, yang harapan-harapan kalian yang ya kalian impikan, semua itu nggak akan kesampaian teman-teman ya. Semua itu hanya akan yang menjadi impian belaka ya, kalau kalian nggak mau bergerak. Nah, maka dari itu ya teman-teman, di usia kalian yang masih semangat ya, masih energik ini, ya pergunakan waktu dengan baik ya, kesempatannya baik, boleh di rumah bercengkrama ya, dengan orang tua, dengan saudara. Kemudian tadi jam-jam ibadah ya, kalau bisa ibadah bareng, nah itu bagus teman-teman ya. Satu keluarga sama papa, mama ya, sama adik atau kakak, saudara teman-teman ya. Jadi enak, jadi semakin mendekat, merangsek dengan Tuhan teman-teman ya. Bukan malah kita itu malas-malasan ya, menjauhi. Malah wis enak nih ibadah online ya, wis bisa lungguh-lungguh gini ya, di sofa sambil mungkin ya kan kameranya dimatikan ya, wis sama nyambil-nyambil jajan gitu ya. Wah enak gini ya, nek onset nggak enak ya, rebutan daftar atau apa. Nah, ini sudah tanda-tanda teman-teman, kalau berpikir seperti itu sudah termasuk golongan mager itu tadi teman-teman ya. Nah, itu harus dihindari ya. Nah, kita harus aktif ya. Sebagai manusia kita juga harus ya bergerak ya, tubuh kita itu tadi kakak sudah sampaikan. Nah, kalau kita ya rajin olahraga, kemudian ya banyak kita bergerak. Kalau sehat ya yang nikmati ya kita sendiri ya teman-teman ya, bukan orang lain. Ya, itu kalian harus perhatikan teman-teman ya. Jadi di masa pandemi yang kita alami saat ini menyadarkan teman-teman ya. Menyadarkan kita semua bahwa kita itu sebagai manusia itu sangat rentan dan lemah. Maka jangan sampai kita itu malas ya mencari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber berkat dan kekuatan. Nah, itu teman-teman ya. Dan kalau kita jauh, kita males ya dengan Tuhan, ya otomatis ya berkat-berkat itu jauh dari kita ya teman-teman ya. Nah, kalau kita nggak terima berkat dari Tuhan, nah terus apa teman-teman ya? Yang kita akan bersiap mendapat ini ya, cobaan dari iblis itu ya teman-teman ya. Karena iblis itu selalu ingin menjatuhkan kita teman-teman ya. Olehnya mari kita belajar teman-teman untuk kita merubah kebiasaan mager kita ya, malas gerak kita. Kita mau mulai belajar apa yang aku malas ya. Nah, coba di situ kalian semangat ya teman-teman ya. Semangat berubah. Ini apa sih kok mesti malas ya? Bersihin bawah kolong tempat tidur. Ya coba mulai beraksi teman-teman ya. Diintip nanti pulang dari sini. Nah, gitu ya. Mungkin banyak emas di sana. Iya, jadi ya apa yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan mager itu harus kita ya ubah menjadi hal-hal baru yang membuat kita lebih semangat lagi ya. Rumah kita bersih ya, kita yang nikmati, kita sehat, kita olahraga, kita ya juga sehat, kita yang nikmati. Ya, kemudian secara rohani tadi kalau kita terus nempel Tuhan, maka grafik iman kita akan naik. Ya kita juga yang nikmati berkat-berkat dari Tuhan itu. Oke, puji nama Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama petang hari ini. Doa dan harapan kakak, kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih rajin, lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi, dan bukan menjadi pribadi yang mageran. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada petang hari ini kami boleh belajar bersama Tuhan mengenai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan petang hari ini Engkau sudah menegur kami, Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan akan kebiasaan kami yang kurang baik, kebiasaan mager kami, malas gerak kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mangat, ya, yang semangat, baik di dalam hal-hal jasmani, untuk kami berolahraga, untuk kami bergerak, terlebih di dalam hal-hal rohani ya Tuhan. Kami mau terus mendekat dengan Engkau, kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu terus ya Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu di jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Sebab di dalam jam-jam ibadah itu Tuhan, ketika kami ikuti
maka di situ kami menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu untuk kami dapat melangkah, menjalani kehidupan kami, terlebih pada anak-anak-Mu semua, pemuda remaja Tuhan. Kau memberikan mereka semangat, kesungguhan, ya, ketulusan untuk boleh terus mencari firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau memberkati hari esok masa depan mereka semua Tuhan. Kami yakin Kau menyediakan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak-Mu. Dan kami yakin bagi setiap kami ya, baik hamba-Mu, juga anak-anak-Mu semua Tuhan, kami mau belajar untuk boleh meningkatkan grafik iman kami. Sehingga iman kami tidak turun, tetapi iman kami bertumbuh naik, sebab kami terus melekat mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada song leader. Baik, terima kasih buat Kak Fuku atas berkat firman yang disampaikan. Kiranya firman yang telah disampaikan bisa memberkati kita semuanya. Selanjutnya kita akan doa ibadah penutup. Di akhir ibadah pemuda remaja petang hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani maupun kami semua yang hadir, kami percaya tiap-tiap pribadi dijamah dan diberkati Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak malas, tapi kami mau tetap bersemangat untuk baik beribadah dan juga melakukan segala sesuatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu semua yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kami. Itulah sebabnya Roh Kudus jamah kami, sehingga kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tetap semangat dalam keadaan apapun. Kami mau tetap berjuang, karena di balik segala sesuatu ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Memberkati hamba-Mu Pak Fugu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini, pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya terus diberkati Tuhan. Dan semua teman-teman yang sudah melayani, baik singer, song leader, pemain musik, bahkan teman-teman semua yang hadir sore hari ini, tidak terkecuali Tuhan menjamah dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah dipersembahkan juga Tuhan memberkati, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, ke tempat kami masing-masing. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan pertemukan kami, untuk kami bersama-sama beribadah, baik ibadah minggu besok dan ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mohon Tuhan memberkati kami semuanya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus saat ini turun atas kita semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, membawa kita semua masuk di dalam kerajaan sorga. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.